Apakah urbanisasi itu akan terus berlanjut ketika IKN-nya pindah? Menurut Bapak Nah, itu kan. Nah, kalau saya meyakini tidak akan mengubah apapun, tetap orang kan berdatangan ke Jakarta. Saya juga pernah mendengar ini Pak, bahwa ada beberapa anak-anak muda yang selalu tawuran malam hari. Oh iya. Saya bilang, kenapa kok tawuran malam hari? Jawabannya di luar dugaan saya. Kenapa? Karena mereka kalau malam tidak pernah tidur. Ya. Kenapa? Kenapa nggak pernah tidur? Karena tidak ada tempat tidur di rumahnya. Itu sampean udah ada penelitiannya di Muara Angke. Itu tidurnya apa ngantri. Jadi itu gantian. Ini adalah apa produk dari urbanisasi. Nggak semua urbanisasi itu negatif, positif. Karena apa? Karena survival of the fittest. Jakarta menantangkan bagi orang-orang yang fight di dalam kehidupan, strive dalam. Wah itu mantap. Dan itu kan sukses. Kita lihat termasuk orangnya jadi petinggi-petinggi di Jakarta kan orang dulunya kan bukan orang kaya. Kita kembali ke urbanisasi. Nah, bahwa urbanisasi ini membawa banyak persoalan, ya kan? Karena satu orang saja itu ikutannya banyak, ikutan kebutuhan makan, ya. Kebutuhan segala macam. Nanti juga yang keluar dari situ adalah sampah dan segala macam. Artinya, kalau sebuah kota tidak dimanage dengan bagus, maka kota itu akan penuh dengan problem. Seperti Jakarta. Ya, otomatis artinya di sini membutuhkan leadership. Untuk kapasitas leader itu sangat menentukan sejauh mana kota ini akan diarahkan. Tetapi kan kita sejak Indonesia merdeka, Jakarta belum pernah menemukan leader yang tepat. Oh, gitu kecuali ya? hanya Ali Sadikin. Oh, iya. Kecuali yang sebenarnya eranya udah mau bagus, era Basuki Cahayapurnama. Setelah itu kan nggak ada lagi. Jadi apalagi sekarang PJ cuma sifat kewenangan sangat bukan terbatas lagi, nggak jelas juga kan. Berarti dia juga cuma ngomong aja, nanti akan ada justisi. Justisi, siapa yang melakukan justisi? Kan ujung-ujungnya hanya untuk mengucurkan anggaran yang sudah ada. 150 orang masuk ke Jakarta kira-kira. Mungkin tahun ini akan naik lagi tuh ya? Tahun ini lebih besar lagi. Tahun ini yang sekarang ini diperkirakan 3 kali lipat dari yang sebelumnya. Karena apa? Karena hitung-hitungannya itu dari sejak tahun 2000 bukan 2002 ya 2000-an lah 2001 itu ada datanya itu naiknya itu iya saya baca itu sampai tinggi. Jadi kalau dibikin itu tuh bukan naiknya begini tuh, bukan naiknya tuh langsung naik. kurvanya itu langsung kurva meloncat. Jadi itu yang jadi masalah. Karena apa? Karena akhirnya kita dalam tanda petik gagal, termasuk di dalamnya masalah kelahiran kan. Karena orang urbanisasi itu akhirnya membawa apa? Menambah keluarga, ya kan, punya anak, punya keturunan di situ. Tapi kalau lihat itu berarti memang Jakarta ini tidak dikelola dengan baik. Karena kemarin saya juga baca ada orang yang hilang dalam tanda kutip. Tidak ada orangnya, tapi mereka masih ada KTP-nya, masih ada di Jakarta. Wah kalau itu sih ini ada dua itu. Memang hilang dalam pengertian ini, memang pindah. Ada hilang kaitannya dengan kepentingan lain. Contoh, misalnya bansosnya tetap tinggi. Bansos. Iya ya. Ya, itu kan bansos itu kan dengan apa? Data DTKS, data kesejahteraan sosial, supaya datanya tinggi. Kedua, kaitannya dengan apa? Mobil kada atau apa, supaya tetap tinggi. Sekarang menjelang pilkada ada atau pilpres semua pada disulap tuh. Kita nggak tahu mereka. Ya, iyalah nanti akan coba nanti setiap mau pilkada, mau pemilu biasanya nanti bertebaran ditemukan KTP berkarung-karung, KTP yang alasan. Kapan hari itu ada yang dibeli orang apa? Kiloan itu. Kiloan, 8 ton. Ada yang sampai di ini berceceran di mana itu Jakarta Timur, apa Pondok Rangon sampai pondok ini itu, Pondok Kopi itu berapa aja. Jadi Pak kembali ke urbanisasi. Berarti kita ini sama sekali belum bisa menemukan formula yang tepat. Belum. Saya kira kalau kemudian mau DAK dan DAU itu pun juga rumit juga. Iya. Karena gini, begitu nanti DAU di AAK dipangkas, yang ada adalah nanti ketidakpatuhan.
Contoh, dulu waktu ada dulu Bupati Meranti itu semua marah. Yang kemarin yang KPK kita itu KPK kan sebelum kalau begitu apakah kita perlu harus lepas dari Indonesia saya menjadi negara tetangga tentang uang bagi hasil migas itu ya? Itu kan contoh, apalagi kalau sekarang dipangkas mereka teriak kan, nggak mau saya. Lebih baik kita bukan dari Indonesia, nanti mereka-mereka yang kabupaten provinsi yang tinggal di dekat dengan perbatasan, udah lebih baik memilih ke negara sana. Mesti ancaman seperti itu, arahnya jadi disintegrasi. Jangankan itu Mas, soal kita menyelesaikan yang namanya dana otonomi khusus Papua saja sampai hari ini nggak bisa. Itu ribuan triliun. Apa yang bisa dilakukan nggak ada. Penegakan hukum, mereka tetap uang. Kalau memang mau itu harusnya Jayapura mungkin Mas, kalau mau betul-betul bagus. Itu melebihi Jakarta. Makmurnya. Iyalah uang tiap tahun triliunan uang ribuan triliun itu. Menggelontor di sana. Apa yang kita dapatkan enggak. Nah ini artinya kembali ke Jakarta. Jakarta Jabodetabek. Jabodetabek ini, nah ini nanti setelah IKN ini mau betul IKN, ini kan jadi perdebatan ramai ini diskusi sekarang. Apakah urbanisasi itu akan terus berlanjut ketika IKN-nya pindah? Menurut Bapak gitu? Kalau saya meyakini tidak akan mengubah apapun, tetap orang kan berdatangan ke Jakarta. Ya, karena apa? Karena sumber artinya daerah asalnya tidak dikelola dengan baik. Dana asal itu yang mana? Yang dana asal? Bukan asal, daerah asal. Oh, daerah asal sih. Pokoknya pengekspornya tadi tidak dikelola. Itu ya. Ya, organisatornya tidak nggak bisa. Jadi tetap aja nanti ke Jakarta. Ibu kota pindah ke sana, yang pindah itu hanya kantor-kantornya saja. Kantor pemerintah itu pun. Bukan kantor swasta. Kantor pemerintah pun nggak semuanya. Masih ada yang beberapa masih tinggal di sini. Kan gitu. Jadi artinya urbanisasi akan tetap sini, tidak akan di IKN. Tidak banyak di IKN. Bapak kan sudah ke IKN. Sudah. Katanya panas banget di situ karena di bawahnya batu bara itu. Batu bara dan itu banyak juga sengketa tanah kan. Itu kan tanah tambang. Tambang. Iya. Jadi problemnya sangat besar. Memang yang wilayah untuk membangun isinya ring 1. Karena ada 3 ring tuh. Ring 1 itu untuk membangun istana, termasuk triumvirat. Triumvirat itu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan Keamanan. Tambah istana itu namanya itu ring 1. Kemudian nanti ring 2 itu adalah kementerian-kementerian yang terhubung langsung dengan IKN. Contoh Menteri Perhubungan. Kemudian teknis ada di sini. Teknis ya. Kemudian ada lagi kementerian yang kaitannya dengan investasi dan bisnis. Itu ring ketiga itu. Itu ditambah lagi lembaga-lembaga yang harus datang ke sana. Ya, lembaga berdatangan nanti di sini. Jadi itu masih panjang sekali. Masih belum jelas. Dan seperti apa dan kalau lihat sampai hari ini pembangunan juga nggak terlalu. Kemarin baru rame di media, bahkan investasinya tidak ada, masih nol. Di Beladai kan. Jadi kita ini ya ada problem lagi terkait dengan urbanisasi sebenarnya adalah apa? Bahwa pembangunan infrastruktur itu ternyata ya ada pengaruh tapi nggak signifikan gitu ya. Untuk mengurangi supaya mereka tidak urban, malah mereka jangan pakai kata-kata mengurangi ya, memeratakan gitu. Iya, tidak mungkin. Sama sekali tidak. Ya ini kan harapan kita kan sebenarnya ini. Kalau kita lihat sekarang begitu wilayah-wilayah sekitar Jakarta termasuk Jakarta menaikkan UMP, ya kan? UMP kan dinaikkan terus tuh. Iya. Banyak industri itu pergi dari Jakarta pindah kan ada. Wilayah Jatake, Tangerang karena naik tinggi pindah. Kerawang karena UMP-nya naik tinggi pindah semua. Tetapi yang terjadi kemudian bukannya arus urbanisasinya menurun kan enggak? Iya. Malah tetap aja mereka berdatangan ke sini. Berarti Jakarta ada daya tarik sendiri dong gila itu. Apa itu? Nah, itu pertanyaan. Ekonomi yang berlangsung tinggi. Itu. Ya oke, kalau kemudian industri keluar ya nggak ada persoalan. Oh iya ya, kan? Toh makanannya orang Jakarta ini kan banyak juga. Iya, variasinya dipilih banyak. Kedua, masyarakat Jakarta ini dinamikanya tinggi. Yang jadi rumit sekarang ini di Jakarta adalah kriminalitas. Selalu menjadi problem. Ya, penegakan hukum sangat sulit. Karena apa? Karena orang
mau diberlakukan kemacetan, mau diatasi bagaimana? Atasi yang ada kita cuman ganjil genap. Ganjil genap sekarang udah nggak efektif lagi. Dulu kita mau apa 3 in 1 juga nggak jalan ganjil genap. Iya. Sekarang mau ERP, jalan berbayar. Jalan berbayar sampai sekarang kebijakannya masih terulung. Kenapa? Karena itu akan khawatir nanti timbul masalah reaksi dari publik yang luar biasa. Saya juga pernah mendengar ini Pak, bahwa ada beberapa anak-anak muda yang selalu tawuran malam hari. Oh iya. Saya bilang, kenapa kok tawuran malam hari? Jawabannya di luar dugaan saya. Kenapa? Karena mereka kalau malam tidak pernah tidur. Ya. Kenapa? Kenapa nggak pernah tidur? Karena tidak ada tempat tidur di rumahnya. Itu sampean udah ada penelitiannya di Muara Angke. Itu tidurnya apa ngantri. Jadi tidur itu gantian. Jadi satu tempat sini dipakai untuk tidur. Di Muara Angke kalau Anda bisa datang aja ke situ. Saya udah penelitian di situ. Itu jelas. Mereka tidurnya kamu 2 jam, ganti lagi setelah 2 jam. Setelah 2 jam. Jadi itu bergantian. Makanya mereka yang kemudian nggak punya kerjaan, cari kerjaan, cari tawuran. Iya, tawuran. Ya ada yang tawuran, ada yang kriminalitas, kemudian ada yang melakukan vandalisme, kemudian hal lain, ada yang mabuk-mabukan, fly. Itu banyak sekali motor-motoran free itu, yang motor itu. Dan segitu ada banyaknya problem itu ya. Itu dampak dari urbanisasi itu. Belum lagi ada yang menggunakan label-label agama untuk membenarkan itu semua. Nah, ini lebih ini sulit lagi kan, makin rumit lagi karena apa? Kemudian masanya makin banyak, masih banyak. Nah, jadi cara model petamburan, model petamburan kan kemudian masyarakat banyak kan digunakan dengan label agama untuk melakukan aktivitas apa, misalnya sahur on the road, bikin, ya kan, apalagi bikin, ya kan. Saya bisa bayangin sulitnya mengatur Jakarta ini, karena memang kayak begitu. Waktu jadi kemudian tersekat-sekat, masyarakat juga tersekat-sekat, dan itu juga nggak akan bisa diatasi dengan duit yang kemudian disebar itu nggak akan bisa. Nggak. Persoalannya akan. Dan ketika ada inovasi masyarakat sendiri, kadang-kadang pemerintah sendiri nggak responsif atau malah kemudian memandangnya jadi negatif. Dulu kan ada yang anak-anak muda itu apa Citayam, oh iya. Kan itu di Fashion Week itu yang ada di dekat Tamrin itu. Iya. Ya. Harusnya kan itu difasilitasi, bukan dilarang. Ya kan itu difasilitasi. Jangan di situ, hanya tempatnya aja dicarikan tempat, jangan di situ. Iya. Kalau mau tempat itu di sekitar Kemayoran dekat PRJ itu kosong itu, kenapa nggak dipakai aja di situ? Ini anak-anak yang tidak tidur waktu malam. Itu anak tidurnya di malam kan. Itu yang mereka punya kreasi yang bahasanya JJ atau siapa itu nama-nama yang dari itu kan. Ketika dipindah di Bogor kok nggak menarik. Bisa nggak di Bogor karena itulah. Ya kan daya tariknya Jakarta. Mau dipindah tempat nggak mau, tapi di situ. Ini kan contoh. Kemudian lain lagi dengan persoalan sepak bola misalnya. Sepak bola kita bangun JIS sejak dibangun triliunan sampai sekarang dipakai nggak dipakai. Udah muncul sekarang asumsinya karena pintunya sudah tidak ini lagi, untuk parkirnya susah. Sisi keamanan tragedi Kanjuruhan sudah menjadi trauma mereka untuk menerapkan. Akhirnya JIS yang dibangun 6 triliun nggak kepakai. Ya perawatan yang sebagai itu juga politisasi atau memang kenyataan? Iya, ya kenyataan terus mau bagaimana? Nggak bisa dipakai. FIFA akhirnya membuat sendiri bahwa itu tidak memenuhi standar untuk layak untuk flow-nya keluar masuk. Kemarin mau dicapai untuk acara Blackpink yang dari Korea itu nggak jadi Jimin mau main di situ nggak jadi. Artinya pembangunan kan menjadi ini kan dampak urbanisasi. Padahal di sekitar situ masyarakatnya berharap dengan adanya JIS mereka ada limpahan makmur. Ternyata apa ini? Makin sulit, ya. Begitu ada yang namanya pakai motor itu, mobil yang kemarin di Ancol itu. Drag race. Formula E. Formula E. Nah, pertanyaan, apakah itu membawa kesejahteraan bagi masyarakat Jakarta publik menengah ke bawah? Kan enggak ada. Karena apa? Karena penyelenggaranya di Ancol. Coba kalau penyelenggaraan itu yang direncanakan dulu di Monas yang ditebangin kayunya nggak jadi. Itu mungkin punya daya tarik sendiri. Jadi harus dilihat ikon Jakarta itu pada posisi-posisi itu. Jakarta tentu membutuhkan seorang pimpinan atau leadership yang kuat dan ini kan ya. Kalau enggak gampang jadi gubernur Jakarta. Yang susah ngatur Jakarta ini luar biasa. Repotnya lagi hubungannya dengan pemerintah pusat. Nggak bagus. Karena pemerintah pusatnya selalu ngopok-opok juga intervensi. Kan itu gubernur maunya kuat, intervensi pusatnya
Iya, sementara bayangkan ada dua matahari iya. di satu pagi gitu kan repot. Ada 2 bulan di waktu malam kan repot juga. Karena dulu potret dulu ya, ketika Ali Sadikin itu menonjol, ketakutan lah era penguasa Orde Baru Soeharto. Nah itu makanya harus dipangkas, harus disingkirkan. Padahal itu sesuatu yang sebenarnya dalam pembangunan mengalami kemajuannya. Bayangkan yang namanya Ali Sadikin itu kan ketika dia jadi gubernur, yang dimiliki oleh APBD DKI cuma 6 juta, 60 juta. Dia cerita ke saya, karena saya dulu sempat menulis biografinya, bercerita. Sampai kemudian harus cari duit dari mana. Makanya dia melegalkan judi, melegalkan prostitusi, Ramatu nggak dibangun, semua akhirnya jalan itu yang namanya Semanggi itu kan semua jalan dibangun dengan biaya itu. Pertanyaannya, oh itu haram, itu ini ya. Sekarang orang pada menikmati lewat situ. Kan itu menjadi problem kan. Artinya inilah prostitusi, mereka semuanya dilegalkan dulu. Ahok juga mau mengatakan begitu. Kalau begitu perjudian nih, kita punya pulau-pulau seribu, ada pulau seribu itu kan pulau kosong. Kenapa nggak dijudikan aja di situ? Kan kita punya contoh, Malaysia punya Genting Island dipakai. Malaysia mana negara? Iya, itu negara yang Islam. Orang mau ke situ berarti orang mau judi. Kenapa kita sekarang di Rokoro berdiri semua? Kalau kemungkinan sekarang mungkin Keramat tuh nggak ditutup, bongkaran itu tempat yang ini posisi tutup. Tumbuh di mana? Malah di mana-mana. Malah di mana? Tidak bisa di relokasi. Iya, nggak ada. Padahal dulu dengan di relokasi itu kan keamanan kesehatan terjaga, kemudian juga memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, misalnya tukang bajai dapat tukang taksi, dapat penghasilan dari mereka ini. Ojol baru dapat ini. Kalau nggak sekarang kosong kan. Jadi ini yang mendapat dampak ini. Nah, munculnya satelit, kota-kota satelit, Pondok Indah tinggal, Menteng tinggal, PIK muncul baru, PSD muncul baru. Apa yang terjadi kemudian? Ini kan jadi kota-kota elit, tetapi di satu sisi daerah-daerah masuk posisi makin mundur. Jakarta Utara banyak daerah yang, Jakarta Timur banyak lagi. Ya kita mau ngomong Cakung, daerah ini menyedihkan. Duduk di bawah ini, kan kita sampai namanya air putih aja susah. Alah udah nggak air putih susah, mereka mau kencing saja tempatnya susah, sampai antri itu tempat ini. Nah ini kan bagaimana belum lagi sungai yang harus lingkungannya rusak, nggak karu-karuan. Ini Jakarta yang memang penuh dengan ini segala problematika. Tetapi ingat yang perlu dilakukan adalah bahwa ketika sebuah kebijakan itu berbasis pada skenario planning yang tepat, sebenarnya semua bisa tertata. Misalnya untuk skenario jangka pendek taruh 1 sampai 3 tahun, ini yang diselesaikan. 3 tahun sampai 5 tahun ini yang diselesaikan. 5 tahun ini sampai 10 tahun harusnya begini. Namanya kan skenario planning. Cuman persoalannya di situ ini politik muncul. Pemimpinnya kan mesti ganti-ganti. Ganti pemimpin, ganti ini karena pemimpin itu dasarnya parpol. Dasarnya kan parpol. Soalnya jadi pemimpin kan harus diajuin sama parpol. Presiden dan wakil presiden pasal 6, pasal 8 juga. Presiden dan presiden diajukan oleh partai politik pemenang pemilu atau gabungan partai politik pemenang pemilu. Kalau mereka bilang Replita nggak usah. Nggak usah, mau apalah. Jadi kayak gini. Nah, iya, itulah kebijakan publik jadinya kan, kebijakan tapi nggak nyambung sama publiknya. Muncul lah ini. Begitu. Luar biasa kalau kita ini bisa lihat diri kita sendiri betapa lemahnya dan betapa tidak tertatanya ya Pak ya. Iya, dan nggak pernah upaya-upaya yang dilakukan hanya parsial, kemudian juga insidental dan tidak pernah komprehensif. Dan saya melihat juga tidak ada ini political will yang kuat. Boleh-boleh action will. Political will. Anda dipikirkan diperlukan leadership yang luar biasa. Ya. Baik di Indonesia yang ada di Jakarta maupun gubernurnya. Iya, karena Jakarta ini kan ibu kota negara potret dari namanya metropolitan. Kan gitu. Apa setelah IKN berpindah ke Jakarta jadi apa? Ya saya bilang ini jadi megacity atau big city. Nah, megacity apa yang terjadi kemudian? Saya dan teman-teman merumuskan. Kalau begitu adalah kota yang meliputi apa? Jabodetabek punjur. Jakarta, Bekasi, untuk sampah itu 50 tahun yang akan datang. Jadi nanti wilayahnya itu, kalau mengatasi banjir, kita nggak bisa banjir kok cuma di Jakarta Barat doang, Jakarta Selatan. Nggak bisa, ini harus sampai ke puncaknya di sana. Puncak Cianjur itu, di wilayah utara. Sekarang wilayah utara direklamasi, ya susah kan? Nggak bisa keluar. Lah iya, terumbu karang udah rusak daerah utara kan, nggak habis semua.
reklamasi Pantai Indah Kapuk menjadi 1.000 triliun uang yang ditanam untuk Pantai Indah Kapuk. Isinya semua kita lihat seperti itu. Akhirnya air hujan ini yang munculnya bukan kembali ke nurun. Kalau bahasanya Pak Anies itu air kan harusnya jatuh ke bawah diserap. Nggak ada di bawah itu, nggak ada ini, itu air semua. Kok air tetap ketemu air ya ketemu air, jadilah menampung. Dia tidak banyak daya serapnya. Iya, nggak ada kan daya serapnya kan nggak ada. Situ-situ tempat-tempat ini rawa-rawa kita nggak ada. Tinggal nama doang, rawa belong, rawa mangun, rawa bebek, rawa namanya tapi rawanya udah nggak ada. Sekarang bagaimana nggak lingkungan usaha? Yang ada tinggal coba kalau Anda perhatikan di Danau Sunter, hampir semua pinggiran isinya orang kumuh semua. Coba terus gitu mau kita kok berpikir bagaimana kalau kita itu seperti di Thailand itu ada sungai yang bisa untuk ini. Apa sungai apa itu yang dipakai untuk wisata. Kan itu ya, ke Istana Pilis itu kan ada sungai. Kan kita Jakarta mau dibikin kayak gitu, mau sungai Ciliwung mau dibikin kayak gitu nggak bisa. Oh isinya nengok kiri ada, waduh orang ada helikopter masih ada di Jakarta itu ya. Nah itulah kan gitu. Jadi ini menggambarkan betapa kita memang tidak punya perencanaan yang matang yang kemudian harus kuat. Sekali lagi bahwa repotnya Jakarta tergantung kepada pemerintah pusat. Karena Jakarta adalah bagian tak terpisahkan dari pemerintah pusat. Undang-Undang 27 kekhususan Jakarta bagian dari NKRI secara kuat. Jakarta tidak bisa lepas dari tetangga. Wilayah tetangga. Bekasi, Depok. Maka dulu konsepnya sebenarnya Jabodetabek. Dulu contoh, semua kendaraan dulu mereknya semua letter itu B semua B. Kan sekarang nggak bisa lagi ya kan, Bogor pakai F. Ini padahal itu harusnya satu, dibikin satu. Bahwa ini megacity Jakarta itu termasuk Depok dan segala macam. Iya, karena itu rekomendasi PBB dulu, termasuk Bank Dunia juga ada yang melakukan kajian itu semua Jakarta ini hanya bisa satu kawasan. Kawasan yang disebut sekarang Jabodetabek. Tapi itu menjadi rusak karena apa? Karena ada otonomi daerah. Ketika Depok main gabung ke Jakarta, Bandung teriak-teriak. Karena apa? Karena Depok itu menjadi penghasilan bagi Jawa Barat. Ya kan, Bekasi, Jawa Barat. Nah mau mereka. Banten, Tangerang coba diambil. Tangerang gimana caranya juga Tangerang ada Tangerang Kota, Tangerang Selatan, Tangerang Kabupaten dipisah-pisah hanya untuk supaya kekuasaan. Kan politik semua itu kan sebenarnya kan tidak diperlukan. Begitu. Jadi ini yang menyebabkan kemudian Jakarta muncul pikiran bagaimana kalau Jakarta Barat itu menjadi ada DPRD-nya sendiri, ada wali kotanya dipilih langsung oleh ini kan sekarang muncul lagi pemikiran kayak gitu. Ya, karena sudah tidak ada kekhususannya. Kekhususannya kan, udah IKN udah pindah ke sana. Mintanya sekarang seperti itu. Cuman wilayahnya kan kecil sekali. Jakarta ini sangat kecil, 650 km persegi Jakarta luasnya. Ya, memang kalau dibandingkan dengan Singapura sebenarnya lebih luas Jakarta. Jakarta dengan Singapura hampir sama luasnya itu. Cuman kan Singapura menjadi luas karena itu kan reklamasi tambahan Sentosa itu dari mana asalnya. Ya kan, nah itu jadi kalau kita lihat di patung Merlion itu kan semua punya Indonesia sebenarnya tanah yang iya, orangnya juga orang Indonesia ya kemarin habis beli juga orang Indonesia kan di mall beli orang yang berkaya mewah-mewah begitu Mas Bang. Ini adalah produk dari urbanisasi. Nggak semua urbanisasi itu negatif, positif. Karena apa? Karena survival of the fittest. Siapa yang kuat, siapa yang menang jadilah. Termasuk saya. Saya kan orang datang dari Purworejo datang ke sini. Saya lulus ya kan dari kampus Universitas Mada. Datang saya sarjana di sini. Kan saya mau otomatis kan punya daya fight ini. Ya kan? Akhirnya saya menggeser. Masyarakat saya beli rumah tanah punyanya orang Betawi. Masyarakat saya beli, cat jual tak beli. Orang Betawinya kemana pindah? Kan ini kan banyak. Jakarta akhirnya isinya 3 suku yang menguasai. Jawa, ya kan? Tionghoa, Padang dan Batak. Isinya itu toh. Coba cari isinya itu. Menarik, teman-teman sekalian, menarik sekali dan mungkin ya Jakarta ini memang dekat dalam pikiran, tapi memang jauh dari kenyataan. Ya. Sulit sekali menata Jakarta, apalagi kalau urbanisasi sudah demikian parah dan kemudian mereka ke Jakarta sebetulnya hanya tambah kemiskinan. Tapi bagi orang-orang yang elannya para pejuang, ya
maka mereka akan berhasil juga. Ya karena penuh tantangan. Jakarta penuh tantangan tantangan. bagi orang-orang yang fight di dalam kehidupan, strive dalam, wah itu mantap. Dan itu kan sukses. Kita lihat termasuk orang yang jadi petinggi-petinggi di Jakarta kan orang dulunya kan bukan orang kaya, bukan orang yang berada, mereka dulu orang yang merangkak dari ini, dan itu sukses. Iya. Baik teman-teman sekalian, terima kasih. Ini kita ngomong urbanisasi, kita bersiap-siap makin banyak orang di Jakarta, makin sesak, makin panas, dan makin susah cari duit. Terima kasih, nanti kita kembali lagi.